Selamat datang anak-anak di tahun ajaran baru 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Yuan Wardana. Saya akan menjadi guru seni budaya kalian yang baru. Saya akan mengajar kelas 7, 8, dan 9. Untuk sementara, pelajaran seni budaya akan kita lakukan secara daring. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Baik, untuk materi pertama, kita akan mulai dengan permasalahan yang akan kita bahas, yaitu kalian pernah nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah mendengar orang yang menyanyinya atau bermain musiknya itu dia bernyanyi tidak sampai nadanya, atau bahkan merasa kok saya menyanyinya kerendahan ya, atau kok kayaknya saya pengen nada tinggi atau nada rendah gitu ya. Kita tuh sebenarnya sedang mengalami permasalahan pada nada dasar. Apa sih itu nada dasar? Baik, saya akan jelaskan. Nada dasar itu terdiri dari dua kata, yaitu nada dan dasar. Pertama adalah nada itu sendiri merupakan bagian dari musik yang biasa kita pakai untuk menyusun musik itu sendiri. Misalnya seperti do, re, mi, fa, sol, dan seterusnya. Kalau ditulis dalam huruf, itu bisa menjadi A, B, C, D, E, F, G, A ya. Terus kemudian kalau dalam solmisasi musik itu bisa kita kenal sebagai do, re, mi, fa, sol, la, si, dan seterusnya. Baik, untuk itu kita akan memulai pelajaran ini dengan pertama belajar nada dasar. Baik, dalam nada dasar, yaitu perempuan ataupun laki-laki, itu dikenal dengan suara tinggi dan rendah. Suara tinggi untuk perempuan itu biasa kita kenal dengan sopran. Untuk suara rendah perempuan itu bisa kita kenal dengan namanya alto. Untuk pria, suara tinggi dinamakan tenor dan suara rendah dinamakan bass. Baik, sekarang silakan kalian cek masing-masing apabila ada instrumen di rumah. Saya itu suaranya kira-kira apa ya? Silakan kalian cocokkan, dan mungkin kalian bisa dengar juga dari pendapat teman-teman kalian, wah suara kamu tinggi banget nih. Nah, itu artinya apabila kalian perempuan itu kalian memiliki suara sopran. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas nanti. Untuk nada dasar sementara itu dulu. Untuk materi berikutnya kita akan bicara soal sikap bernyanyi. Untuk di rumah, bagaimana sih sebenarnya kita melakukan sikap bernyanyi yang baik dan benar? Pertama, kita lakukan dengan posisi duduk. Itu paling umum, yaitu kita harus duduk tegak dengan posisi punggung lurus. Jadi tidak boleh membungkuk ataupun terlalu terbuka seperti ini. Itu akan mempengaruhi udara yang masuk, yang mendorong kita suara dari dalam ketika kalian bernyanyi. Nah, untuk itu coba kalian sendiri di rumah melakukan analisis mengenai pembedaan ketika kalian bernyanyi secara posisi membungkuk dan posisi tegak. Minta orang tua kalian, baik itu orang tua, saudara di rumah, untuk menilai, untuk mendengarkan bagaimana posisi yang terbaik ketika kalian bernyanyi. Tanya mereka apa perbedaannya, kalian pasti akan terkejut mendengar jawaban mereka. Untuk materi yang ketiga, kita akan belajar mengenai penerapan dari materi pertama, kedua, yaitu nada dasar dan posisi duduk dalam bernyanyi. Apa sih sebenarnya penerapannya kedua hal tersebut? Kita bisa terapkan hal tersebut di menyanyi solo atau menyanyi bersama orang lain atau vokal grup dan berkelompok. Baik, tapi sebelumnya saya akan membahas dulu materi mengenai unsur musik yang akan kita pakai dalam bernyanyi atau bernyanyi berkelompok dan vokal grup. Unsur musik itu apa sih sebenarnya? Unsur musik merupakan unit-unit terkecil yang membangun musik itu sendiri.
Ada 4 unsur musik secara umum. Pertama adalah rhythm atau time, ya. Time atau rhythm ini berkaitan dengan tempo, berkaitan dengan sukat, berkaitan dengan birama, dan lain-lain. Unsur yang kedua adalah pitch. Pitch ini berkaitan dengan nada tinggi atau nada rendah atau dua nada yang kita mainkan sekaligus atau kita nyanyikan sekaligus. Untuk yang ketiga itu adalah timbre atau warna suara. Dalam bernyanyi atau membuat cover lagu, kita biasa memakai instrumen. Artinya, apabila kita memakai satu instrumen, yaitu terdiri dari gitar misalnya, kita bernyanyi dan diiringi oleh gitar, artinya kita sudah memakai timbre. Unsur musik timbre itu ada 2, yaitu warna suara vokal dan warna suara instrumen. Baik, untuk yang berikutnya adalah intensity. Intensity ini berkaitan sekali dengan dinamik, berkaitan dengan seberapa keras kita menyanyi, seberapa lembut kita menyanyi, kapan lirik itu harus dinyanyikan dengan penuh ekspresi, kapan lirik itu harus kita nyanyikan secara biasa saja gitu misalnya. Jadi intensity ini merupakan semacam unsur musik yang membangun emosional bermusik. Baik, untuk berikutnya, keempat unsur musik itu harus kita perhatikan dalam membuat atau ketika kita bernyanyi, ketika kita mendengarkan, ketika kita mengaransemen, ketika kita membuat vokal grup ataupun hal lain yang akan kita tampilkan dalam materi musik. Baik, untuk memahami unsur musik lebih jauh, saya akan menampilkan contoh, yaitu pemakaian unsur musik pada sebuah karya musik. Contoh pertama, saya akan membuat atau memberi contoh mengenai kata-kata yang tanpa unsur musik. Saya akan menyebutkan kata-katanya saja. Kemudian contoh kedua, saya akan memakai unsur musik tersebut untuk membuat kata-kata tersebut lebih terdengar enak. Pertama saya akan menyebutkan kata-katanya, terus kemudian kedua saya akan membuat kata-kata itu menjadi musik. Kalian akan bisa membedakan contoh tersebut supaya lebih paham mengenai unsur musik. Nah, unsur musik yang akan saya pakai kali ini adalah timbre dan pitch atau tinggi rendahnya nada. Baik, kita akan saksikan contohnya. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Dan kau adalah darahku, dan kau adalah jantungku, dan kau adalah hidupku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna,
Jadi seperti itu. Gimana kalian bisa membedakan kata-kata biasa atau kalimat biasa kita pakai sebagai, atau kita aransemen ditambahi dengan unsur musik, itu akan menjadi sangat menarik gitu. Jadi ini tips untuk kalian bagaimana mengaransemen atau menampilkan vokal solo atau vokal grup. Jadi karya kalian yang akan kalian tampilkan baik itu di medsos ataupun di media lain, itu akan tampak lebih menarik. Baik, sebelum mengakhiri kelas ini, saya akan memberikan beberapa tips yang akan dan bisa kalian lakukan di rumah supaya hasil upload kalian di medsos yang berkenaan dengan pelajaran seni budaya atau musik khususnya itu akan terlebih menarik. Tips pertama adalah pergunakan MP3 sebagai iringan. Kenapa MP3 sebagai iringan? Karena MP3 itu lebih lengkap. Di sana ada bunyi drum, di sana ada bunyi instrumen lain, ada gitar, ada bass dan lain-lain. Jadi kalian hanya tinggal mendownload MP3 tersebut dan menyanyikan, mirip seperti karaoke. Tetapi minusnya pada penggunaan MP3 sebagai iringan ini adalah tidak semua lagu itu mempunyai MP3 tanpa vokal. Jadi ketika kalian ingin mengcover sebuah lagu dan kalian memakai MP3, carilah MP3 yang tidak ada vokalnya supaya kalian bisa mengisi vokal di situ. Dan kekurangannya adalah belum tentu nada dasar yang ada di MP3 ini bisa pas dengan suara kalian. Baik, tips kedua adalah pergunakan headset sebagai mic. Kenapa? Karena mic headset itu dirancang untuk menangkap suara vokal. Jadi, apabila kalian mempunyai headset di rumah dan kalian merekam hanya menggunakan HP, handphone, kalian cukup pakai kabel headset itu untuk menangkap suara yang kalian nyanyikan supaya terdengar lebih jernih dan tidak ada noise sedikit pun. Tapi kekurangannya ini adalah tidak semua mic pada headset yang tertempel pada headset itu memiliki detail untuk menangkap suara yang baik. Oleh karena itu perhatikan dalam memakai tips yang ini. Tips ketiga adalah pergunakan real instrument. Artinya pergunakan instrumen yang nyata begitu. Seperti jika kalian ada gitar atau ada piano di rumah, kalian bisa memakai itu untuk mengiringi suara vokal kalian. Tetapi hal ini mempunyai kekurangan, yaitu kita harus pandai memainkan instrumen. Atau jika kita ingin memakai atau meminta bantuan teman kita juga pasti belum tentu dapat mengiringi dengan baik. Oleh karena itu sangat berhati-hati ya dalam menggunakan tips yang ini. Terus tips yang keempat adalah bagaimana kita mengatur keseluruhan hal vokal grup ataupun vokal ini dalam suatu packaging performance yang baik. Pertama, kita harus memperhatikan make up. Bukan berarti kalian harus menggunakan make up yang berlebihan ya, seperti pada gambar. Oleh karena itu bermake up lah atau secara baik dan bersih, karena kita harus bisa membedakan konteks pembelajaran dan konteks industri. Jadi kita tidak perlu secara berlebihan untuk melakukan make up kecil seperti pada video-video yang sering kita lihat di YouTube dan lain-lain. Cukup bersih dan supaya terlihat enak di depan kamera. Untuk yang berikutnya adalah apabila kalian melakukan video vokal ataupun vokal grup ataupun karya musik, sebelum kalian upload di media sosial, perhatikan ruangan, karena ruangan itu sangat penting untuk menunjang penampilan yang terlihat di depan kamera. Aturlah ruangan kalian supaya bersih dan terlihat rapi.
agar tidak terlihat kotor ataupun messy ataupun yang lain. Jadi supaya terlihat enak di kamera. Baik, tips yang terakhir mengenai performance adalah lakukan rehearsal terlebih dahulu supaya kita merasa siap di depan kamera dan tidak kagok. Karena apabila kita kaku di depan kamera, kita akan terlihat sangat canggung sekali dalam menampilkan sebuah karya. Baik, demikian pelajaran kita kali ini. Kita akan tutup dengan tugas. Baiklah, saya akan mereview materi kita. Pertama, ada nada dasar, di mana kita harus memiliki kepekaan untuk memilih lagu, memilih nada yang paling tinggi dan nada rendah supaya kita dapat bernyanyi dengan nyaman. Kedua, sikap bernyanyi, yaitu rileks dan posisi duduk tegak. Terus kemudian teknik sederhana dalam bernyanyi, itu mulut dibuka, vokal tidak dibuat-buat dan dinyanyikan secara natural. Kemudian ada beberapa hal yang dapat kita pakai untuk menampilkan karya musik, yaitu dengan pemakaian unsur musik, baik itu ada pitch, baik itu ada time, baik itu ada timbre maupun intensitas. Kita dapat memakai itu untuk melakukan aransemen maupun untuk menampilkan karya kita sendiri di media sosial. Baik, untuk tugas kita tutup dengan tugas, yaitu mendengarkan musik. Pilih satu karya musik yang kalian suka, baik itu pop, baik itu rock ataupun yang kalian suka, dan identifikasi unsur musik apa saja yang terdapat pada karya tersebut, baik itu timbre itu ada instrumen apa saja di karya tersebut. Terus kemudian kedua ada pitch, yaitu adalah tinggi rendah nada atau siapa yang menyanyi, apakah itu perempuan ataukah laki-laki. Terus kemudian ada intensity itu seberapa keras musik itu dimainkan. Karena itu kita harus pandai-pandai dalam menganalisis unsur musik yang ada pada karya tersebut. Ketika kalian mendengarkan, perhatikan unsur musik apa saja yang ada di karya tersebut. Tulis tugas tersebut dan kirimkan pada grup kelas. Terima kasih.